Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan peran publik dalam proses pembangunan di Kabupaten Cirebon. Tadi sudah dipaparkan baik oleh Kang Dr. Yusuf dan juga Kang Mas Hari, ini berkaitan dengan peran dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Tadi saya ke Kang Yusuf, terputus jeda iklan. Kang Yusuf, ini peran dari ISNU tadi sudah disampaikan baik oleh Kang Yusuf sendiri maupun Kang Mas Hari ya. Ini kalau berkaitan dengan peran, ini kan tadi disebutkan itu pada tataran pemerintah ya. Nah, ini pada sasaran ataupun hal yang disasar yang lain, misalnya masyarakat gitu, terutama pemberdayaan ekonomi, pendidikan. Nah, ini bagaimana dengan ISNU Kabupaten Cirebon sendiri? Kang Yusuf, silakan. Ya, untuk peran ISNU di lapangan, ISNU itu kan tadi disampaikan kaum intelektual, artinya mereka lulusan-lulusan sarjana. Sekalipun dari konten keilmuan bisa saja kiai itu lebih alim dari sarjana, tapi dalam konsep intelektualitas, artinya para sarjana itu diharapkan mampu memahami, mampu mengaplikasikan hasil keilmuannya dari kampus untuk mengadvokasi, memberi pencerahan kepada masyarakat. Nah, dalam hal konteks peran ISNU di masyarakat, terutama di sekolah-sekolah, memberi motivasi kepada para guru honor. Para guru honor itu diberi motivasi, mereka yang belum S2 dimediasi untuk kuliah S2. Ini di bidang pendidikan ya, Kang Yusuf ya? Oke. Nah, di beberapa hal, bahkan ISNU juga mengadvokasi program Sadesa dari Provinsi Jawa Barat, satu desa satu hafidz Quran. Artinya itu diadvokasi, didampingi oleh ISNU juga? Mendampinginya untuk melakukan, menyampaikan share-share informasi yang pada bulan-bulan kemarin itu dilakukan pelatihan, dan para hafidz Quran tiap desa itu sudah mendapatkan honor dari gubernur. Dan NU Kabupaten ISNU juga hanya mengadvokasi jangan sampai mereka yang sudah punya potensi bagus tidak tersalurkan. Itu salah satunya. Yang selanjutnya juga para guru honor juga dimediasi agar tugas pokok fungsinya nanti akan mendapatkan hak-haknya. Jangan sampai seperti pekerja harian tidak dilanjutkan. Nah, ini peran ISNU yang memang butuh waktu yang panjang. Oke, saya kembali ke Kang Mas Hari. Kang Mas Hari, itu Kang Yusuf tadi dari sektor dari domain pendidikan ya. Nah, ini dari sisi pemberdayaan ekonomi, apa yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Kabupaten Cirebon? Kang Mas Hari. Oke, terima kasih. Bagaimana peran ISNU di dunia ekonomi, khususnya di pemberdayaan ekonomi di masyarakat Cirebon, Kabupaten Cirebon, di Kabupaten Cirebon. Ini kita ada beberapa level, beberapa bidang. Yang pertama kita lakukan secara edukasi dulu. Edukasi kita melakukan seminar ataupun pelatihan-pelatihan di bidang pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat UMKM, ya, baik advokasi juga. Kemarin juga kita sempat melakukan advokasi kepada beberapa pelaku usaha kaitannya dengan label halal, yang dimana sekarang BPCBH itu kan mengejarkan labelisasi halal, dan itu sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap suatu produk. Dan kita punya banyak sentra di Kabupaten Cirebon ini di bidang perekonomian, misalnya di daerah Pleret, Kedaung, ya, kemudian di Waru dan lain sebagainya. Di sini perlu didukung baik segi permodalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ISNU tampil di situ untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran produk mereka. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan program secara khusus. Kita dipercaya oleh PCNU untuk menangani satu program namanya Petarung. Apa itu Petarung? Petarung itu organisasi yang digerakkan oleh NU bekerjasama dengan Kabupaten Cirebon, di mana pejuang tata ruang. Petarung itu pejuang tata ruang, di mana mereka itu bukan hanya mengatur fisik rumah, posisi-posisi gedung, tetapi bagaimana bermuara pada kesejahteraan rakyat. Jadi Petarung ini
hingga level desa, kita terjunkan bagaimana mereka mengedukasi masyarakat supaya nanti masyarakat ini sampai kepada level kesejahteraan. Dan kita juga sudah melakukan audiensi juga dengan bupati dan dinasnya terkait dengan smart city. Dan smart city nanti akan berefek pada dua bidang, yaitu pendidikan dan ekonomi khususnya, dan secara umum nanti akan berefek pada kesejahteraan masyarakat. Itu ya dari bidang ekonomi. Kembali saya ke Kang Yusuf ini yang concern pada dunia pendidikan ya. Kang Yusuf. Ya hingga saat ini Kang Yusuf, ya apa yang tadi Kang Yusuf sampaikan di bidang pendidikan, maaf ya, tadi yang sering didampingi terutama ke guru-guru honorer. Kalau tentang guru yang lain semacam madrasah diniyah dan seterusnya. Nah, ini posisi atau peran publik dalam hal ini ISNU itu di mana gitu, Kang Yusuf? Silakan. Ya sama saja seperti tadi bahwa untuk MD, madrasah diniyah, PAUD, di bawah MI, pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta, ini mencoba memediasi untuk pendekatan dengan APBD kabupaten. Dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini ada semacam tunjangan. Ada perhatian lah ya. Ada perhatian, semacam penyediaan buku-buku sarana belajar untuk anak-anak. Dan yang ininya menyangkut honor-honornya, sekalipun cairnya setahun 2 kali, tapi ini merupakan perhatian dari Pemda yang dianggarkan dari APBD. Sehingga semoga saja di tahun-tahun berikutnya selepas corona ini bisa ditingkatkan baik ini ya, setelah pandemi, baik secara nominalnya maupun sarana-sarana lain. Itu ya, itu ada dari pokoknya dari guru madrasah diniyah juga ini ada ini ya, ISNU hadir di situ gitu Kang Yusuf ya. Kalau berkaitan dengan tadi guru honorer, kemudian madrasah diniyah, ini masih saya ke Kang Yusuf. Nah, saat ini apa yang tengah diperjuangkan ataupun peran dari ISNU sendiri di dunia pendidikan saat ini, selain yang tadi disebutkan oleh Kang Yusuf itu? Peran ISNU sewaktu-waktu akan kalau MD, Diniyah dan lain-lain itu kan tiap kecamatan ada pengurusnya. Nah itu kepengurusan itu kita suatu saat misalnya 5 kecamatan kumpul didorong agar peningkatan kualitas. Karena kalau dikaitkan dengan bantuan pemerintah itu ada hal menjadi syarat, misalnya kepala MD, MI itu harus sarjana. Nah kami mendorong ke sana dengan dalih apapun. Kita kerjasama dengan para orang-orang yang punya lembaga tinggi seperti Bunga Bangsa, seperti STIT Cirebon, Islamic Center dan lain-lain. Kita dorong untuk kuliah dan masuk kepada beasiswa. Oh gitu ya, oke baik, tahan dulu nih Kang Yusuf, saya ke Kang Mas Hari. Ini lagi-lagi ke pemberdayaan ekonomi ya. Ini realnya yang tadi disebutkan, selain yang tadi disebutkan Kang Mas Hari, apalagi. Tapi tahan dulu nih Kang Mas Hari dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.